program-program apa yang Bapak tahu di masa pemerintahan Presiden Soeharto? Taruhlah Pak Harto dulu kan jenjangnya Pak Harto masalah. Kalau saya yang tahu, Ya. yang tahu itu istilahnya fisik. Kalau yang Pembangunan fisik. fisik. Ya. Itu seperti apa, Pak? Seperti impres lah. Soalnya saya ikut dulu ikut yang masalah impres bangunan-bangunan ini. Ya wong PO kan banyak yang berkecimpung di situ. Itulah berbeda jauh dengan sekarang memang. Termasuk sekolahan SD, Pak ya? Sekolah SD, pasar, segala macam yang puskesmas, terus SD, dulu SR. Gaji pertama berapa, Pak, waktu diangkat PNS, Pak? 450. 450.000. Iya, pada 50.000. Tahun 85 ya, Pak ya? 85. Cukup, Pak, untuk 1 bulan? Wah, lebih cukup kalau dulu. Pak Harto itu kan apa? Disiplin. Ya ini saya kaitkan dengan pembangunan. Nggak ada yang istilahnya orang itu ini nggak bisa, ini nggak boleh, nggak ada. Pak Harto masalah pertanian dan saluran irigasi ini. Ya saya dulu kan berkecimpung di situ juga kan. Kadang ikut proyek, ikut apa-apa kan itu. Saya memutuskan banyak ini tarik ke sana. Nggak ada orang bilang ini gini. Sekarang lain kan. Sudah ada jelas ini larangan. Masih diserobot. Masih diserobot terus. Kalau dulu nggak. Jatah pupuk loh. Bahkan nggak beli. Dikasih. Nggak ada keluhan. Cukup. Sekarang kan kadang-kadang ya bludak ada banyak. Karena bisa putus nggak ada kan gitu sekarang. Seperti minyak makan kemarin kan kok bisa nggak ada. Sekarang yang apa namanya minyak itu loh, minyak motor. Dulu juga kan nggak ada yang keluhan minyak langka. BBM. Kan nggak ada. Cari ditembak langsung dulu loh. Untuk membunuh orang-orang jahat ya, Pak ya? Iya memang sudah TPO lah. Sudah target ya, Pak? Iya target. Kalau menurut Bapak, masa pemerintahan Presiden Soeharto, adanya Petrus, penembakan misterius, itu bagus atau tidak? Untuk petani yang keadaannya kurang aman ya senang lah. Senang ya, Pak ya? Iyalah, sudah itu aman. Apa yang Bapak ketahui tentang PKI? PKI, Partai Komunis Indonesia. Loh, nah PKI itu jelas-jelas wong nggak punya Tuhan loh. Ya toh, itu aja. Assalamualaikum, Pak. Kenalkan, Pak, dengan Rudi Asari. Dengan Bapak siapa? Mukit. Bapak Mukit. Iya. Boleh bincang-bincang sebentar, Pak? Boleh. Terima kasih, Pak. Asal saya bisa nerima. Sedang panen ketela ya? Muncul bijalar. Oh, ubi jalar. Muncul 1 kilonya berapa, Pak, kalau dijual? 3.000. 3.000. Pembeli datang ke rumah ya? Ngantar. Oh, ngantar. Nanti dipilih lagi. Ya. Itu bukan harga eceran ya, Pak ya? Harga kau ini ke petani. Harga dari petani. Nah, eceran 5.000. Ini biasanya dibikin apa, Pak? Keripik? Digripe keneng, direbus tinggi nganu. Lah sing di nganu istilah pedagar ki di asiloka tinggi nganu. Klepon. Nah. Oh, bikin Klepon klepon. diparut terus dibungkusi pakai daun. Klepon. Selain tanam kayak gini, ini termasuk palawija ya, Pak ya, istilahnya? Palawija, iya, Palawija. Sembari menanti datangnya hujan, kemudian irigasi lagi pengeringan, Pak ya? Enggak, jadi enggak pengeringan jadi. Enggak pengeringan ya? Ngalir aturannya. Tapi enggak ada air. Nah, kalau ini kan langsung ditanami bisa. Pak Mukit dahulunya dari Jawa transmigrasi? Enggak. Person? Iya. Tahun berapa, Pak, masuk ke Sumatera, Pak? Di 55. Tahun 1955. Dari Jawanya dari mana, Pak? Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur.
Pak Mukit, mohon maaf, kelahiran tahun berapa? 50. Berarti berusia 5 tahun ya Pak masuk ke Sumatera? Ya. Ikut Ya. orang tua? Ya. Ikut orang tua. Tahun 55. 5 tahun masih di Jawa ya Pak ya? Blitar. Ya, pokoknya di sini semua lah. Sekolah apa-apa di sini. Dahulunya ada pemilih di sini? Banyak. Ikut pemilih ya? Ya. Diajak? Bisa. Sumatera wae lah. Di Jember. Jawa sempit kan itu. Di Pulau Jawa sudah sempit. Sempit. Cuman nggak teran. Lah yang aja itu pemilih yang sudah di sini teran. Angkatan tahun 54. Tahun 54 ya? 54. Yang murni transmigrasi tahun berapa Pak? 54 itulah. Tahun 54. Yang pertama di sini, Blitar. Ini sawah milik Bapak ya? Iya. Taruh lagi. Luas Pak? 2 bau 2 bau. Alhamdulillah. sampai itu. Pembuang Ini camp ya Pak ya? rumah PO, rumah penjaga. Itu air itu. Siapa yang menjaganya dahulunya Pak? Dulu saya. Oh pertama Bapak, kali. Bapak Iya, Mukit ya? pertama kali sudah saya. Dulu kan istilahnya nganu ini apa? PO ini harian. Seperti harian. Iya harian. Pegawai honor harian. Berapa Pak dulu Pak? Walah 100 sehari. 100. 74. 100 rupiah. 100 rupiah sehari. Itu lama ngabdi di pemerintah lama 8 tahun saya. Terus diangkat jadi PNS ya Pak ya? PNS diangkat. Tahun berapa Bapak Tahun terangkat jadi PNS? 85. Tahun 85. Di masa presiden siapa itu Pak? Pak Anu Harto. Pak Soeharto. Kalau pengairan ya gak bisa nyaut. Cuman kalau pertanian asal nanam bae saya. Gaji pertama berapa Pak waktu diangkat PNS Pak? 450. 450.000. Iya, 450.000. Tahun 85 ya Pak ya? 85. Uang 450.000 cukup Pak untuk 1 bulan? Wah, lebih cukup kalau dulu. Uang masih berharga ya Pak ya? Iya, lebih cukup. Iya. Pak Mukit, saya mau tanya lagi. Pak Mukit sebagai petani dan juga sebagai penjaga irigasi Pak ya? Dulu. Iya. Ya. Menurut Pak Mukit, Hah? selama menjadi petani di masa pemerintahan Presiden Soeharto, apa yang Bapak Mukit rasakan? Oh, masalah pemimpinan. Iya. Secara jujur Pak, nggak usah ditutupi, nggak usah dikurangi, apa adanya. Nggak ada keluhan, nggak ada bagi saya. Masalahnya apa? Pak Harto itu kan apa? Disiplin saya kaitkan dengan pembangunan. Nggak ada yang istilahnya orang itu ini nggak bisa, ini nggak boleh, nggak ada. Pak Harto masalah pertanian dan saluran irigasi ini. Ya saya dulu kan berkecimpung di situ juga kan, kadang ikut proyek, ikut apa-apa kan itu. Saya memutuskan banyak ini tarik ke sana. Nggak ada orang bilang ini. Sekarang lain kan. Sudah ada jelas ini larangan. Masih diserobot. Masih diserobot terus. Kalau dulu nggak. Disiplin ya Pak ya? Disiplin. Ya itu memang dari kewibawaan memang harus begitu mungkin. Jatah pupuk loh, bahkan nggak beli, dikasih. Harga-harga sembako di masa pemerintahan Soeharto gimana Pak? Seperti apa? Sayur mayur, bahan pokok. Nggak ada keluhan, cukup. Nggak ada keluhan itu masyarakat. Biasalah. Tidak ada keluhan ya? Nggak. Stabil ya Pak? Kalau sekarang kan kadang-kadang ya bludak ada banyak. Kadang bisa putus nggak ada kan gitu sekarang. Seperti minyak makan kemarin kan kok bisa nggak ada. Sempat langka. Nah itu loh. Padahal di wilayah Sumatera khususnya itu mayoritas kebun sawit ya Pak ya? Nah itu yang dulu nggak ada. Stabil. Kalau ada. Nah ini mungkin ya saya nggak apa namanya istilahnya cemburu ya. Ya. Cemburu kan bisa, cuman buktinya nggak tahu kita. Mungkin ada yang tengkulak yang ada yang bermain. Mungkin. Kalau yang dari petani lah cukup lah. Sawit berapa itu di sana? Pabriknya lo berapa kan banyaknya? Iya, betul. Kok bisa? Kok bisa? Minyak langka. Kok nggak ada? Dan mahal juga ya Pak? Nah, itu yang istilahnya produksi dari wong tani lah, bukan wong PT gedean. Sekarang yang apa namanya? Minyak itu loh, minyak motor. Dulu juga kan nggak ada yang keluhan minyaknya
langka. BBM. Nah, kan nggak ada. Dan dulu memang itu nggak ada. Harga itu kalau istilah stabil, jangan naik turun lah, stabil, sudah senang petani. Sudah senang ya Pak. Harga itu sudah senang. Cuman kebalikannya, harga segitulah. Cuman kalau panen kan turun. Di zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pak Mukid, Hmm. dalam bidang keamanan apa yang Bapak rasakan? Soeharto aman, bahkan ada misterius dulu. Untuk membunuh orang-orang jahat ya Pak ya? Iya, ya memang sudah DPO lah. Sudah target ya Pak? Iya, target. Kalau menurut Bapak, masa pemerintahan Presiden Soeharto, adanya Petrus, penembakan misterius, Nah, itu bagus atau tidak? betul petani yang keadaannya kurang aman ya senang lah. Senang ya Pak ya? Iyalah, sudah itu aman. Iya, aman sampai bergulir Pak Harto itu lah taruh sudah reda lah. Yang garam-garam reda. Rine jenengan tamatan apa sekolahnya? SMP. SMP. Dulu SMP sudah dicari oleh pemerintah. Tahun berapa Pak? Apanya? Bapak tamat tahun SMP? 669. SMP-nya mana Pak? Lampung. Dari Lampung. Ya, Lampung. Seumuran Bapak kalau zaman dahulu tamatan SMP, itu perusahaan mencari Bapak. Sudah nyari. Kita bukan lamar. Jadi pegawai ini dicari. Bahkan SD dicari dari dulu. Maunya pemerintah itu kan jangan negara ini bodoh kan. Ya harus pinter lah. Sekolah ya Pak ya? Sekolah. Kalau pinter kan nggak usah nak mutlak menjadi pegawai negeri kan. Betul. Pengusaha lah apa sih itu maunya. Betul itu Pak. Iya. Jadi kita sekolah misalnya tamatan sarjana, Hmm. kemudian tamatan SLTA. Hmm. Itu kan seharusnya menuntut ilmu itu nggak harus kerja di dunia perkantoran pakai sepatu, pakai seragam. Ilmu itu bermanfaat dimanapun kita berada. Lah ya. Jadi kita bisa mikir. Anak saya kan 3 yang lanang ya. Ya itu juga bukan jadi cita-cita saya. Ya di lah, dipakai lah sekolah yang saro-saro orang tua sama sambil kuliah kayak nomor 1 kuliah anak saya, tapi nggak mau jadi PNS, nggak mau. Bahkan dicari masih zaman dulu tamatan berapa ya? Tamatan 86. 86. S1-nya. Nggak mau jadi pegawai. Apa yang Bapak ketahui tentang PKI? PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, PKI itu jelas-jelas wong nggak punya Tuhan loh. Ya toh, itu aja. Kalau saya, kalau dia perilaku dengan orang bagus. Cuman kalau di mata status kita orang ini kan kawula. Itu harus ada penghambaan dari awal. Dan dia sudah nggak mau. Ya, nggak bagus lah ideologinya yang PKI kan gitu. Pahamnya nggak bagus. Oh iya, pahamnya nggak bagus. Kalau orangnya bagus, serawung sama tetangga bagus, cara ngolah tanah pertanian bagus, tapi ideologinya yang nggak bagus. Mereka bertentangan dengan Pancasila ya Pak ya? Berarti dia itu kan nggak mau menjadi ngaku menjadi kawula tuh nggak mau. Betul. Lah nggak mau menjadi Tuhan tuh nggak ada, kan berarti dia yang kuasa. Tamat SR dulu tamatan saya, bukan SD, sekolah rakyat Di Lampung. SR. Di Lampung. Iya. Jadi SD itu dulu SR. SR itu dulu Pak. Sekolah rakyat itu juga didoktrin dalam arti diselundupi paham-paham komunis juga. Loh, guru saya tuh PKI semua. Betul, guru saya tahu bahwa saya anaknya orang bukan PKI, tahu dia. Saya ada musola, jelas bukan PKI loh. Lah, tahu bahwa si Mukid itu anaknya itu bukan PKI. Guru saya PKI semua. Bayangkan. Jelas PKI semua guru saya. Kemudian dalam proses belajar mengajar gimana Pak? Kalau masalah PKI itu nggak dibakas, belajarnya biasalah. Nggak ada penekanan, dibeda-bedakan. Nggak dibakas. Masalah di pelajaran sekolah nggak dibakas walaupun dia PKI. Cuman gini, satu ketika ada dikte, tahu dikte itu saja pakai gini lah. Yeah. Cuman nggak ditulis, nggak ada bukunya. Sopo sing ngerti singkatan PKI. Saya gini, waktu dulu saya menunjuk itu paling semangat. Apa PKI?
Partai Komunis Indonesia. Terus lanjutkan pertanyaan. BTI Barisan Tani Indonesia. Kok hebat budak itu. Saya maksudnya kok tahu waktu itu bukan anaknya PKI. Saya ngarang aja itu. Ya, yang jelas PKI Partai Komunis Indonesia kan gitu dah. BTI Barisan Tani Indonesia kan gitu. Kalau yang apa namanya? Ansor kalau itu kan apa? Pemuda Ansor ya dari Nadatul Ulama. Ya, dari NU. Pemudanya nggak ada yang pemuda PKI itu. Pemuda rakyat. Pemuda rakyat. Pemuda rakyat. Kemudian ada Gerwani. Gerwani. Kok bisa jawab? Bahkan bukan PKI bapaknya. Ya, cukup itu aja pertanyaan. Pernah diajukan. Kebetulan saya yang ngacung tangan duluan. Ya sudah. Yang lain yang nggak ngerti apa nggak mau ngacung nggak tahu. Takut mungkin Pak. Ya, saya kenapa takut? Cuman kepanjangan itu loh. Apa kepanjangan PKI kan gitu aja. Ya kan nggak nyalahi. Iya ingat saya waktu sekolah. Terus tapi apa namanya nggak ada. Kalau sekarang sudah dikeruduk murid lah. Zaman dulu kejamnya bukan main sekolah. Tapi pinter-pinter budak itu. Kejamnya keras mendidik itu. Iya. Terus kan sini satu perempuan, satu larang. Terus setiap bangku itu isinya 4 berdampingan. Saya walaupun dengan perempuan kan yang masih budak sekolah kan nggak mikir kan. Nah supaya nggak berisik memperhatikan pelajaran. Maksudnya saya biasa-biasa nggak tunjuk itu apa bambu yang di untuk nunjuk baca di papan tulis itu kan. Iya. Dipukul kan. Pukul sampai merah pokoknya. Saya nangis takut. Enggak nangis juga, sakitnya bukan pernah itu kayak itu. Terus saya sampai rumah lapor sama bapak. Loh, ke Pak. Lah Pak nih mau disabet karo Pak Guru. Lah nyapa? Ya mbuh, ora diomong nih. Sesuk pindah. Gitu. Bapak saya sudah mungkin mikir. Pak Mukit, terima kasih atas obrolannya. Mudah-mudahan obrolan ini dapat memberikan manfaat baik dalam bidang pertanian maupun ilmu sejarah. Semoga Pak Mukit sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dan diberikan umur yang panjang, barokah dan bermanfaat. Terima kasih Pak. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Petani, Bapak Mukit. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan semoga bangsa Indonesia ke depannya menjadi negara yang lebih maju, negara yang beradab, negara yang berakhlak. Dan insya Allah di tahun 2024 bangsa Indonesia akan menyambut pemimpin yang baru, pemimpin yang adil dan bijaksana, serta mampu memberikan kenyamanan, ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.